Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi matematika di channel SD Takmiria Surabaya. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang operasi hitung bilangan bulan. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Materi kita kali ini kita akan membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan, yang kedua tentang perkalian dan pembagian, dan yang ketiga adalah operasi hitung campuran pecahan. Ini nanti konsep-konsep yang sudah diajarkan Ustazah sebelumnya harus kalian pahami. Begitu ya, silakan disimak dengan baik. Oke, di slide yang kedua ini kita membahas materi yang pertama, yaitu tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nanti kalau ada kalimat matematika yang berupa bentuk pecahan yang campuran, maka kita akan mengubahnya menjadi bentuk pecahan yang sama, misalkan pecahan biasa. Jika sudah menjadi pecahan biasa semuanya, maka kita melakukan operasi penghitungannya. Jika penjumlahan dan pengurangan itu kan kedudukan yang sama, maka harus kita kerjakan urut dari yang sebelah kiri. Contoh, di sini ada bilangan pecahan campuran 1/4/5, kemudian ada bilangan desimal, dan ada pecahan biasa. Dari bilangan pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya dengan 1 dikalikan 5 ditambah 4, hasilnya 9/5, seperti materi yang sebelumnya ya. Kemudian bilangan desimal 0,25, kalau kita jadikan pecahan biasa itu kan 25/100. Coba kita hitung bersama-sama ya. 25/100. Kalau kita sederhanakan, 25 ini kita bagi dengan 25, hasilnya 1, sedangkan 100 kalau kita bagi dengan 25, hasilnya 4. Jadi 0,25 ini kalau jadikan pecahan biasa adalah 1/4. Untuk yang 3/4-nya tetap ya, kembali. Kemudian kita ingat konsep penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan biasa. Jika penyebutnya tidak sama, maka konsepnya kan kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Di sini ada bilangan 5 dan 4. Nanti kita cari KPK-nya. 5 dan 4 itu KPK-nya adalah 20. Cara KPK dan FPP itu kan sudah ada di kelas 4. Jadi tolong diingat lagi. Nanti kita menyamakan penyebutnya yaitu 20. Nah, 9/5 menjadi 36/20, asalnya dari 20, kita bagi dengan 5, hasilnya 4, kita kali dengan 9, hasilnya 36/20. 1/4 diubah menjadi penyebutnya jadi 20, maka pembilangnya menjadi asalnya 20 dibagi 4, 5 dikalikan 1, 5. Untuk yang 3/4, 20 dibagi 4, 5 dikali 3, hasilnya 15. Baru kita hitung, kita kerjakan urut dari sebelah kiri. 36 dikurangi 5, hasilnya 31/20, ditambah 15/20, hasilnya 46/20. 46/20, 46 dibagi 20, hasilnya 2. 2 kali 20 kan 40, berarti sisanya 6.
6/20 sama dengan 23/10 kalau kita sederhanakan. Untuk lebih jelasnya dilihat slide video selanjutnya. Berikutnya tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Sama jika bertemu dengan kalimat matematika yang bentuk pecahannya berbeda-beda, maka konsepnya kita harus mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan yang sama, bisa pecahan desimal, boleh juga pecahan biasa. Kalau di sesi ini kita akan mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. Jika sudah sama semuanya, baru kita hitung. Karena perkalian dan pembagian itu memiliki kedudukan yang sama, maka harus kita kerjakan urut dari sebelah kiri. Kita lihat contohnya. Oke. Di sini ada 4/5 bilangan pecahan biasa, kemudian dibagi 0,2. 0,2 ini adalah bilangan desimal, jadi ini nanti kita ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian ada bilangan pecahan campuran 1/2, ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa. 4/5 tetap kita tuliskan 4/5. Untuk 0,2 perhitungannya seperti materi yang kemarin. Bisa diubah menjadi perkalian asalkan bilangan yang kedua ini kita ubah menjadi kita balik, yang asalnya penyebut menjadi pembilang dan sebaliknya. 1/5 kalau kita balik menjadi 5/1. Jadi nanti menghitungnya 4/5 kali 5/1 kali 3/2 sama dengan 4/1 kali 3/2 sama dengan 12/2 sama dengan 6. Kita sederhanakan. Oke, silakan disalin. Untuk langkah-langkah pengerjaannya bisa dilihat di slide video berikut ini. Materi yang ketiga
operasi hitung campuran pecahan. Jadi nanti kalimat matematikanya ada operasinya itu ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan maupun ada pengurangan. Konsepnya tetap sama, kita ubah bentuk pecahannya itu menjadi pecahan yang sama. Dalam hal ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Langkah-langkahnya, operasi hitung yang ada dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian operasi perkalian dan pembagian harus kita kerjakan urut dari paling kiri. Dan yang terakhir, baru kita mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan juga dikerjakan urut dari yang paling kiri. Contohnya, ada bilangan 3/4, ini pecahan biasa, ditambah 0,6, 0,6 ini bilangan desimal, dikali 1/2, ini bilangan pecahan campuran, maka kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 3/4 tetap 0,6, 0,6 itu kan berasalnya dari kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, itu kan 6/10. Kalau kita sederhanakan, 6/10 itu bisa menjadi 3/5. 1/2 kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 3/2. Baru nanti ini kita kerjakan terlebih dahulu karena kedudukannya antara penjumlahan dan perkalian, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Cara pengerjaan perkalian pada bilangan pecahan. Pembilang kita kalikan dengan pembilang. Penyebut kita kalikan dengan penyebut. Jadi nanti 3 kali 3 sama dengan 9, 5 kali 2 sama dengan 10. Sudah ketemu hasilnya 3/4 ditambah 9/10. Kembali ke konsep penjumlahan pada bilangan pecahan. Jika penyebutnya tidak sama, di sini ada bilangan 4, ada bilangan 10, maka kita cari KPK-nya dan kita ketemu KPK-nya adalah 20. Yang belum mahir KPK boleh dibuka lagi buku kelas 4-nya. 20 kita bagi 4, 5, 5 dikalikan 3, 15. 20 dibagi 10, 2 dikalikan 9, 18. Tinggal kita hitung 15 ditambah 18 sama dengan 33 per 20. Yang penyebutnya tidak usah dijumlahkan ya. Konsep pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, penyebut tidak dijumlahkan atau dikurangkan. Hanya pembilangnya saja yang dikenakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Karena di sini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka ini kita bisa jadikan sebagai pecahan campuran. 33 kalau kita bagi 20 itu kan hasilnya 1, sisanya 13. Berarti hasilnya 1, 13 per 20. Oke anak-anak silakan disalin ya. Materi yang terakhir di sesi kita yaitu tentang menyelesaikan masalah yang ada kaitannya dengan operasi hitung campuran pecahan. Contoh soal, jika ibu memiliki persediaan terigu sebanyak 3,5 kg, untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi. Jadi kalau membeli lagi nanti artinya kita ada proses penjumlahan ya. Membeli lagi sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai,
membuat kue, tepung terigu tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapakah kilogram tepung terigu yang digunakan oleh Ibu? Oke, kita lihat penyelesaiannya di sini. Kalimat matematikanya ya, karena persediaannya sudah ada 3,5, kemudian membeli lagi 0,75, yang dipakai atau yang tersisa ini 3/5, maka berapakah yang dipakai itu yang kita cari. Kita ubah, kalau di sini kita ubah menjadi pecahan desimal ya. 3,5 ditambah 0,75 dikurangi 3/5 sama dengan 3,5. Kalau kita jadikan bilangan desimal hasilnya 3,5. 0,75 tetap, 3/5 sama dengan, kita hitung bersama. Oke, 3/5. 3/5 untuk menjadi bilangan desimal, maka penyebutnya boleh 10, boleh 100 dan seterusnya. Kalau di sini saya pakai saya ubah menjadi bilangan 10. 5 ke 10 itu artinya kan kita kalikan 2. Kalau penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilang ini juga kita kalikan 2. Hasilnya 6/10. 6/10 ini kalau kita ubah menjadi bilangan desimal adalah 0,6. Ini yang kita pindah ke sini. Oke, baru kita hitung dari sisi sebelah kiri. 3,5 ditambah 0,75. Coba nanti kamu hitung di oret-oretan. Kita kurangkan dengan 0,6 sama dengan 3,65. Untuk membuat kalimat jadi, kamu cari dari pertanyaan ini. Nah, ini berapakah kilogram tepung terigu yang digunakan Ibu untuk membuat kue? Kita pakai jadi-jadi. Jadi tepung terigu yang digunakan Ibu untuk membuat kue sebanyak 3,65 kg. Kita perbanyak latihan soalnya.